Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semua. Pagi Bu. Jadi di sini hari ini ada Kiki, Hartini, Mila, dan Caca. Terima kasih ya sudah hadir pada sesi hari ini. Di mana sesi hari ini adalah ruang yang aman bagi kita semua, bisa menjadi tempat saling mendengar tanpa takut dihakimi. Nah, kita akan menjalani konseling kelompok dengan pendekatan kolaboratif. Artinya, di sini saya bukan orang yang memberikan solusi, melainkan kita akan bersama-sama mengeksplorasi cerita hidup kalian, lalu membangun narasi yang baru yang lebih memberdayakan. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin kita menyepakati beberapa hal. Yang pertama, cerita hari ini di sini bersifat rahasia. Kedua, tidak saling menghakimi. 3. Saling mendengarkan tanpa memotong. 4. Tidak ada paksaan untuk bicara. Semua boleh memilih kapan mau berbagi. Apakah semuanya setuju? Setuju. Oke, sebagai pembuka saya ingin tahu kalau hidup kalian sekarang adalah sebuah film atau lagu, judulnya apa? Mungkin kalau saya Bu tertahan di tengah tekanan. Kalau saya Bu, saya akan memberi judul Bayangan yang Diam. Kalau saya Cahaya yang Redup. Kalau saya Bu, saya masih di sini. Oke, judul-judul yang kalian sebutkan itu pasti mempunyai makna yang dalamnya. Nah, kita akan coba menggali makna di baliknya dan siapa tahu kita bisa menemukan judul baru nanti. Kalau sini kita mulai dari Kiki. Kiki, bolehkah kamu mulai dengan berbagi sedikit cerita tentang kamu? Kalau saya Bu, akhir-akhir ini tuh saya merasa tertekan dikarenakan orang tua saya itu berharap saya selalu sempurna. Sekolah juga saya takut gagal dan saya seperti nggak ada ruang untuk jadi diri saya sendiri. Apa yang kamu harapkan sebenarnya dari orang-orang di sekitar kamu? Kalau saya Bu, saya pengen orang-orang tuh bilang ke saya tuh kalau saya tuh kamu sudah cukup. Oke. Aku ngerti banget di rumah itu kakakku selalu dibandingkan sama aku Bu, karena kakakku itu dia unggulan di keluarga. Aku diam terus, tapi makin lama rasanya capek juga Bu. Kalau saya ngerasa kehilangan arah Bu. Dulu saya aktif ikut kegiatan, tapi sekarang bangun pagi saja berat, seolah semua semangat itu sudah padam. Kalau saya Bu, saya juga merasa apa yang Hartini rasakan, kayak hidup ini terasa berjalan, tapi saya ini agak stuck di tempat Bu. Oke, saya mendengar cerita yang penuh kekuatan tersembunyi dari kalian. Meski kalian sedang berada di titik yang sulit, kalian masih berusaha hadir dan berusaha jujur kepada diri sendiri dan teman-teman kalian yang ada di sini. Nah, itu bukan hal yang mudah lah. Jadi ini adalah sebuah awal bagi kalian untuk bisa berubah lah ke depannya. Nah, tadi kan kalian sudah bercerita tentang masa yang sulit yang sedang dihadapi. Tapi di sini saya percaya dalam setiap cerita ada kekuatan yang mungkin tidak kalian sadari. Nah, sekarang kita akan coba bantu satu sama lain untuk melihat kekuatan itu. Nah, saya akan mulai Kiki lagi. Saya meskipun Nah, tadi kan kalian tadi kan kalian sudah bercerita tentang masa sulit yang sudah dihadapi. Tapi saya percaya dalam setiap cerita ada kekuatan yang kalian tidak akan sadari. Nah, saya ingin kalian mencoba untuk bantu sama lain untuk melihat kekuatan itu. Bisa kita mulai? Kalian bisa Bu. Oke, kalau saya meskipun
kamu tertekan oleh ekspektasi orang dan sekolah, kamu tetap bertahan dan bahkan hadir di sesi ini, itu sudah tanda bahwa kamu peduli dan punya ketahanan yang luar biasa. Iya Bu, saya setuju dengan apa yang Kiki katakan. Kiki itu berani ngomong soal perasaannya Bu, padahal saya sendiri juga kadang nggak berani seperti kayak Kiki. Jadi menurut saya Kiki itu keren Bu. Dan kamu tuh Vicky punya kesadaran diri yang tinggi. Kamu tahu kamu butuh ruang dan pengakuan. Banyak orang yang nggak menyadari itu sampai dia terlambat. Nah, oke, terima kasih. Kita lanjut saja dulu. Kalau Caca, kan Caca tadi bilang kamu sering dibandingkan dan itu bikin kamu menarik diri. Tapi kamu tetap memilih untuk datang dan membuka sedikit demi sedikit. Itu bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan. Menurut Kiki? Iya, Caca itu orangnya sabar banget. Tapi sekarang aku lihat juga kamu sudah mulai berani berbicara, itu langkah yang baik, langkah yang besar. Nah, kalau saya sendiri Bu, saya lihat tadi Caca itu punya empati Bu. Dan tadi waktu ikut cerita ekspresi Caca ini tulus. Terus saya ngerasa kalau Caca ini peduli walau Caca ini sendiri lagi capek. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Hartinya. Kan Hartini tadi bilang kalau kamu kehilangan arah, tapi kamu juga bilang kamu dulu aktif dan punya semangat. Saya rasa semangat itu pasti belum padam, hanya sedang tertutup awan. Bisa jadi kamu sedang dalam proses istirahat, tapi bukan Jadi Bu, kalau Hartini itu jujur banget Ibu, ceritanya kena sekali di saya, tapi dari cara bicaranya saya bisa lihat kamu nggak nyerah, kamu masih nyari cahaya itu. Oke. Masih ada, silakan. Dan juga kamu hadir di sini tuh bukti bahwa kalau kamu tuh nggak berhenti. Oke. Selanjutnya yang terakhir, Ila. Kamu kan tadi bilang kamu harus stuck, tapi kamu tetap bertahan dan itu kekuatan besar. Banyak orang di luar sana yang menyerah saat merasa stuck, tapi kamu tetap di sini, itu bentuk keberanian yang diam-diam tapi sangat kuat. Dan kamu peka Mila, tadi kamu tanggapi cerita orang lain dengan hati-hati. Itu ciri orang yang dalam dan juga perhatian. Iya, aku juga suka dengan caramu memaknai sebuah cerita. Kamu itu nggak ada dramatisnya sama sekali, tapi jujur ya, itu hal yang langka bagi aku. Oke, mungkin terima kasih ya semuanya. Sekarang bisalah kita ubah cerita yang kalian tadi dengan versi yang lebih menggambarkan kekuatan kalian. Mungkin silahkan kalian pikirkan sejenak, kalian ubah judul yang sebelum kalian berbagi cerita di sini. Aku tetap berharga, meski tak sempurna. Oke, bagus ya Kiki. Kalau saya Bu, belajar menyala di tengah bayangan. Oke. Kalau saya Bu, cahaya yang bernafas kembali. Kalau saya Bu, bergerak meski pelan tapi penuh makna. Oke, kalian baru saja menulis ulang narasi kalian, dan ini bukan narasi palsu tapi versi diri kalian lebih utuh dan realistis dengan kekuatan dan harapan yang hidup berdampingan. Nah, narasi baru ini bisa menjadi peta kecil yang membuat kalian melangkah sekarang. Nah, sekarang saya ingin kalian membuat satu komitmen kecil selama seminggu ke depan, di mana komitmen ini bukan tugas besar, ini adalah tindakan simbolik yang mencerminkan narasi baru kalian. Misalnya, jika saya adalah orang yang ingin hadir sepenuhnya, maka komitmen kan bahwa saya bisa memastikan notifikasi HP selama 1 jam sehari itu agar bisa fokus mendengarkan orang lain. Itu contohnya tadi. Nah, sekarang giliran kalian. Kalau saya Bu, karena saya sekarang berharga meskipun sempurna, saya akan berhenti meminta maaf setiap kali saya merasa tidak maksimal. Saya akan coba hilang. Saya sudah mencoba yang terbaik. Siapa lagi?
Kalau saya Bu, saya akan menulis satu hal yang saya suka dari diri saya sendiri, dan saya akan melakukan itu setiap malam. Itu caraku menyala sedikit demi sedikit Bu. Kalau saya Bu akan jalan pagi selama 10 menit tanpa musik biar saya bisa ngobrol sama diri saya sendiri. Karena saya mau menyadari kalau cahayaku itu belum mati. Nah, kalau saya Bu, saya akan bikin jurnal harian dengan satu pertanyaan yang dimana apa satu langkah kecil yang kulakukan hari ini, karena saya percaya gerakan pelan pun tetap gerak. Oke, hebat ya kalian semua, dimana komitmen kalian itu tidak hanya bermakna tapi juga nyata. Nah mungkin pada sesi hari ini kita sudahi saja. Di pertemuan berikutnya kita bisa lihat bagaimana pengalaman kalian menjalankan komitmen ini. Dan ingat ya, setiap langkah kecil adalah bentuk perlawanan terhadap narasi lama yang melemahkan diri. Mungkin kita akhiri saja hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.